Selamat pagi anak-anak, semoga kamu semua dalam keadaan sehat. Kembali kita bertemu dalam daring bersama saya Ibu Eva Siagian di Mafel IPS dengan tema interaksi sosial dan lembaga sosial. Pagi ini kita masuk dengan subtema lembaga sosial. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ya, tentunya kamu masih ingat. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Kenapa? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh saya buat bahwa kebutuhan manusia itu akan keturunan. Berarti manusia itu yang memiliki keluarga. Nanti lembaga yang mengaturnya ya adalah lembaga keluarga. Selanjutnya anak-anak, perhatikan lagi. Kebutuhan manusia akan pendidikan. Ya, maka manusia memerlukan ya lembaga pendidikan. Seperti kamu ya sekolah di perguruan Sultan Agung. Selanjutnya anak-anak, kebutuhan manusia akan makanan ya ini kita dapatkan melalui pasar. Nah, di mana kita ketahui di pasar itu dijual berbagai macam kebutuhan manusia. Di sana terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual. Ya. Selanjutnya, agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau kita itu benar atau salah. Keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat disebut lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari kebutuhan manusia akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma masyarakat. Sistem norma atau aturan-aturan yang dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat. Antara lain, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Lalu yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jadi sanksi yang terdapat dalam norma-norma masyarakat itu sayang, ada yang disebut ya, yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, untuk selanjutnya kita lihat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara atau basics. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan dalam norma, cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh, seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan yang tidak sesuai. Lalu, seseorang yang berpakaian kurang pantas, maka hanya akan ditegur saja. Jadi misalnya kalau kamu pakai bikini keluar, itu akan dicela oleh masyarakat sekitarmu. Jadi pakailah pakaian yang pantas di mana kamu berada. Selanjutnya ada kebiasaan atau forthright. Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh,
kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, kebiasaan mendahulukan orang yang lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Bagi mereka yang melanggar, maka hukuman atau sanksi berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Lalu yang kedua, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Contohnya, jika peserta didik melanggar tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang kedua, seseorang pekerja yang melanggar tata tertib instansinya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Lalu yang keempat, adat istiadat. Tata kelakuan yang menyatukan dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Contohnya, misalnya di suku Baduy, jika ada yang melanggar aturan, maka dikeluarkan dari suku tersebut dan menjadi bagian dari suku Baduy dalam. Lalu B, upacara adat penjemputan pengantin pria dalam perkawinan. Nah, anak-anak, mengenai lembaga sosial akan kita lanjut minggu depan. Sampai di sini, selamat belajar.